datang di SMK Bina Utama Kendal, SMK swasta dengan akreditasi A dan telah berstandar ISO 9001:2015. Religius, berkarakter budaya industri dan berdaya saing tinggi merupakan visi kita. Saat ini SMK Bina Utama Kendal dipimpin oleh Ibu Susandari SPD. Beliau telah membawa SMK Bina Utama Kendal meraih banyak prestasi. Di tahun 2019, beliau menjadi kepala SMK terbaik tingkat nasional dan memenangkan Best Practice Kepala Sekolah atas prakarsa program kelas khusus industri Jepang yang ada di SMK Bina Utama Kendal. Mari kita simak sambutan dari Ibu Susandari SPD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para peserta PLS yang saya banggakan, marilah kita senantiasa mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada saat ini kita telah memasuki tahun pelajaran baru tahun 2020-2021. Dengan penuh rasa bangga kami mengucapkan selamat datang kepada para peserta PLS siswa baru SMK Bina Utama Kendal. Selamat bergabung dalam satu alma mater SMK Bina Utama Kendal, sekolah berbasis industri. Kami mengajak kalian untuk selalu bersyukur atas karunia dan rahmat yang Allah berikan kepada kalian, karena untuk menjadi salah satu peserta didik di SMK Bina Utama Kendal, kalian harus bersaing dengan 1.200 lebih calon siswa baru yang mendaftar dan ingin masuk di SMK Bina Utama Kendal. Sebuah perjuangan berat telah kalian lalui. Untuk itu, janganlah kalian sia-siakan kesempatan ini. Bulatkan tekad, lakukan dengan sungguh-sungguh untuk membentuk karakter religius, budaya industri, dan berdaya saing tinggi. Harapan kami melalui pengenalan lingkungan sekolah atau PLS ini, kalian akan lebih mengenal SMK Bina Utama Kendal dengan segala karakteristik dan keunggulannya. Melakukan strategi belajar yang akan mengantar kalian kepada kesuksesan di masa depan. Bisa membangun persahabatan dengan kawan, dengan kakak kelas kalian, dengan bapak ibu guru kalian, dan semua yang ada di lingkungan SMK Bina Utama Kendal, baik itu sarana dan fasilitas yang ada di SMK Bina Utama Kendal ini. Kemudian kalian dapat menerapkan pembelajaran yang berbasis industri serta aneka kegiatan ekstrakurikuler yang bisa kalian laksanakan di SMK Bina Utama Kendal. Setelah kalian masuk sebagai peserta didik SMK Bina Utama Kendal, kami harapkan kalian lebih berbakti pada orang tua, menyayangi saudara, adik, kakak, hormat kepada bapak ibu guru, akrab dengan teman, memiliki sopan santun dalam pergaulan, bertakwa dan taat beribadah. Tidak kalah penting, memiliki karakter religius, pribadi yang disiplin, berkarakter budaya industri, berdaya saing tinggi, memiliki prestasi akademik maupun non-akademik, sebelum lulus sudah dipesan industri, dan lulus langsung kerja dengan gaji tinggi, serta mensyukuri atas segala nikmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anakku peserta MPLS siswa baru SMK Bina Utama Kendal, pesan saya, jadilah pembelajar tangguh dan peserta didik yang berprestasi demi masa depan. SMK bisa, SMK Bina Utama terbukti lebih maju. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam memimpin sekolah, Ibu Susandari dibantu oleh tim manajemen, antara lain sebagai berikut. Yang pertama, Wakasek Bidang Kesiswaan atau Waka Kesiswaan adalah Bapak Wahyudian Susanto SPD MPD yang membantu kepala sekolah dalam membidangi segala urusan yang berkaitan dengan kesiswaan. Seperti contoh, kegiatan siswa, ekstrakurikuler, dan program kesiswaan lainnya. Yang kedua, Wakasek Bidang Kurikulum atau Waka Kurikulum. Bapak Haryadi SPD MPD adalah sebagai Wakasek Kurikulum membantu kepala sekolah dalam kaitannya bidang kurikulum. Sebagai contoh, mengenai program pembelajaran, proses pembelajaran, serta penilaian pembelajaran. Yang ketiga, PLT Wakasek Manajemen Mutu atau WMM.
SMK Bina Utama Kendal selalu mengedepankan kualitas yang terbaik. Maka dari itu, menjaga mutu adalah hal utama bagi kita. Untuk itu, selaku pelaksana tugas WMM, ada Bapak Haryadi SPD MPD yang membantu Ibu Kepala Sekolah dalam menjalankan tugasnya. Yang keempat, Wakasek Sarana dan Prasarana atau Wakasarpras. Wakasarpras membantu kepala sekolah dalam tugasnya yang berkaitan dengan seluruh sarana prasarana dan fasilitas di sekolah. Dalam hal ini, Ibu Santi Larasati SH membidangi hal yang berkaitan dengan sarana maupun prasarana di SMK Bina Utama Kendal. Dan yang kelima, Wakasek Hubungan Industri. Di SMK Bina Utama Kendal, Bapak Lilik Sugeng Eskom membantu Ibu Kepala Sekolah dalam hal kaitannya dengan hubungan industri. Misalnya, hal-hal yang berkaitan dengan kerja sama perusahaan atau industri, baik dalam negeri maupun luar negeri, kemudian kegiatan PKL siswa, dan masih banyak lagi. Selain itu, kepala sekolah juga dibantu oleh seorang kepala tata usaha, yaitu Bapak Kusumo Murdianto, dalam menangani hal-hal yang berkaitan dengan administrasi sekolah serta urusan rumah tangga sekolah. Di SMK Bina Utama Kendal memiliki 5 kompetensi keahlian. Dalam bidang otomotif, kita memiliki 3 kompetensi keahlian antara lain. 1. Teknik kendaraan ringan dan otomotif atau TKRO. Saat ini sebagai kepala kompetensi keahlian TKRO adalah Bapak Edi Marioto SPD. Di jurusan TKRO ini, siswa-siswi belajar mengenai segala hal yang berkaitan dengan mesin kendaraan ringan, misalnya pemeliharaan kendaraan ringan, sistem injeksi, sistem bahan bakar diesel common rail, spuring 3D dan balancing roda, sistem AC, dan kelistrikan. Selain itu, jurusan TKRO memiliki keunggulan antara lain: 1. Fasilitas serta alat praktik yang lengkap, termasuk penggunaan tuposkar lift. 2. TKRO Mitsubishi atau kelas khusus industri Mitsubishi. SMK Bina Utama Kendal bekerja sama dengan Mitsubishi dalam program Mitsubishi School Partner atau MSP. Dalam program ini, siswa-siswi SMK Bina Utama Kendal mendapatkan bimbingan langsung dari Mitsubishi serta mempersiapkan lulusan yang berkompeten untuk ditempatkan bekerja di perusahaan Mitsubishi baik di dalam negeri maupun luar negeri. 3. TKRO KKIJ atau kelas khusus industri Jepang jurusan TKRO. Dalam mempersiapkan lulusan yang berkualitas dan siap magang di Jepang, SMK Bina Utama Kendal sejak tahun 2017 telah membuka program kelas khusus industri Jepang termasuk dalam jurusan TKRO. 4. Kelas khusus Kubota. Oke, berikutnya yang kedua adalah jurusan Teknik dan Bisnis Sepeda Motor atau TBSM. Ada Bapak Hermansyah SPD yang saat ini berperan sebagai Kepala Kompetensi Keahlian TBSM. Dalam jurusan ini memiliki keunggulan antara lain: 1. TEVA TBSM dan Bengkel Bina Utama Motor. Dalam proses pembelajarannya, TBSM menerapkan teaching factory, yaitu proses pembelajaran yang mirip seperti dunia kerja atau industri. Untuk itulah, jurusan TBSM di sini memiliki Bengkel Bina Utama Motor sebagai implikasi dalam pembelajaran TEVA. Yang kedua, TBSM KKIJ. Program kelas khusus industri Jepang memang ada dalam setiap kompetensi keahlian di SMK Bina Utama Kendal. Begitu juga pada jurusan TBSM ini. TBSM KKIJ bertujuan mempersiapkan lulusan yang berkompeten dalam bidang sepeda motor agar dapat magang di Jepang. Yang ketiga, Teknik Bodi Otomotif atau TBO. Ada Bapak Hidayat Mei ST sebagai Kepala Kompetensi Keahlian TBO. Dalam jurusan TBO ini, siswa-siswi akan dibekali pengetahuan serta praktik kejuruan mengenai welding atau pengelasan, painting, repair body, polishing, mixing color, serta hal-hal yang berkaitan dengan bodi otomotif. Adapun keunggulan jurusan Teknik Bodi Otomotif antara lain: 1. Adanya kelas Mitsubishi Body and Paint, yaitu kelas khusus industri yang bekerja sama dengan Mitsubishi Body and Paint dan bertujuan untuk mempersiapkan lulusan yang berkompeten di bidang bodi otomotif. 2. TBO KKIJ. Seperti halnya jurusan lainnya, TBO juga memiliki kelas khusus industri Jepang yang mempersiapkan lulusan bekerja di Jepang.
Dalam bidang IT, SMK Bina Utama Kendal memiliki 2 kompetensi keahlian antara lain 1. Rekayasa perangkat lunak atau RPL. Jurusan RPL mempelajari tentang segala hal terkait perangkat lunak dan perbaikan handphone segala merek. Dalam jurusan RPL ini ada Bapak Ahmad Kamsun SPD yang berlaku sebagai kepala kompetensi keahlian. Ada berbagai keunggulan dalam jurusan ini, antara lain 1. RPL KKIJ atau Kelas Khusus Industri Jepang jurusan RPL. Kelas RPL KKIJ ini mempersiapkan lulusannya untuk bekerja di Jepang dalam bidang perangkat lunak. Selain itu, di SMK Bina Utama Kendal jurusan RPL memiliki program Teaching Factory atau TEFA RPL dan bekerja sama dengan Evercost yaitu ISP atau Evercost School Program. 2. RPL Evercost. RPL Evercost mempersiapkan siswa-siswinya untuk magang di perusahaan besar dalam hal perbaikan handphone. 3. TEFA RPL. Dalam jurusan RPL ini memiliki ruang ISP untuk servis handphone segala merek, serta memiliki tenaga ahli yang tidak lain siswa-siswi SMK Bina Utama Kendal yang berkompeten dalam jasa perbaikan HP dan sudah teruji serta ahli dalam bidangnya. Kompetensi keahlian bidang IT yang kedua yaitu TKJ atau Teknik Komputer Jaringan. Dalam jurusan TKJ ini, siswa dibekali ilmu pengetahuan dan praktik mengenai komputer jaringan. Sebagai kepala kompetensi keahlian TKJ, ada Bapak Andi Irawan, Eskom. Dalam jurusan TKJ memiliki beberapa keunggulan antara lain. 1. TKJ KKIJ. Seperti halnya jurusan lainnya, TKJ juga memiliki kelas khusus industri Jepang yang mempersiapkan lulusannya untuk bekerja dan magang di Jepang. 2. Kelas Mikrotik Academy. Baiklah, selain keunggulan yang ada di kelima jurusan di SMK Bina Utama Kendal, kita juga memiliki keunggulan lainnya yaitu 1. Program SPW atau Sekolah Pencetak Wirausaha yang membimbing dan memotivasi siswa-siswi agar dapat berwirausaha. Yang kedua, program Bintalsik yaitu bimbingan mental dan fisik yang dibimbing langsung dan bekerja sama dengan TNI Koramil 01 dan Kodim 0715 Kendal. Program Bintalsik mempersiapkan mental dan fisik siswa agar siap menghadapi tantangan hidup di masa depan. Yang ketiga, program Pondok Pesantren. Bekerja sama dengan pondok-pondok pesantren yang ada di Kabupaten Kendal, program ini bertujuan meningkatkan karakter religius siswa-siswi SMK Bina Utama Kendal. Demikian pengenalan mengenai Sekolah Menengah Kejuruan atau SMK Bina Utama Kendal. Kita selalu berusaha memberikan pelayanan pendidikan terbaik serta selalu menjaga mutu dan kualitas sekolah agar dapat mewujudkan cita-cita bangsa untuk membentuk generasi masa depan yang gemilang. SMK Bisa Bina Utama Jaya, Jaya, Jaya!